Fujifilm X-H2S, kamera flagship APS-C dari Fujifilm ini kita udah pakai kurang lebih 2 tahun buat nge-YouTube. Dan dari apa yang kita rasain kalau buat nge-YouTube doang, kamera ini agak OP atau overkill. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan di sini gua mau sharing pengalaman gua sebagai videographer di ST Media setelah menggunakan Fujifilm X-H2S ini buat main cam kurang lebih 2 tahun. Dan jujur aja, selama 2 tahun gua pakai Fujifilm X-H2S ini sebagai main camnya ST Media, kayak yang tadi gua bilang di opening gitu ya, kamera ini agak OP speknya atau agak overkill kalau dipakai buat nge-YouTube doang. Karena di sini ada beberapa fitur dari kameranya yang bakal nanti gua mention itu jarang banget dipakai. Nah, lo bisa nonton aja video ini biar tahu experience gua, apa yang gua rasain. Tapi disclaimer, ini bukan video review karena video review utama dari kamera ini udah pernah kita bikin juga. Ini full videonya tentang experience gua. Tapi gua mau ngingetin dulu, kalau misalnya kalian doyan foto-foto sembari ngetrip atau adventure, kita punya preset Lightroom yang bisa bikin foto kalian itu langsung jadi epic. Presetnya ini selalu kita pakai juga kalau kita lagi bikin konten kreatif adventure. Dan juga buat kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita punya produk clutch yang bisa bikin gambar iPhone kalian itu hasilnya kayak pakai kamera mirrorless. Kalau kalian tertarik, cek linknya ada di deskripsi. Oke, kembali ke topik. Gimana pengalaman gua pakai X-H2S ini selama kurang lebih 2 tahun di ST Media sebagai main cam. Ya, dalam 2 tahun ini, tadi kayak gue bilang, most of the time itu gua pakai Fujifilm X-H2S ini untuk produksi, syuting utama, atau sebagai main cam buat talking head, buat b-roll ya. Mau indoor, outdoor, kita selalu pakai X-H2S ini. Kecuali buat syuting gua sekarang. Kalau syuting gua sekarang, lo bisa lihat aja gua pakai Fujifilm X-T4. Ini dipakein sama teleprompter buat gua baca skrip gitu ya. Gua nggak bisa kalau nggak baca skrip, susah gitu ya. Beda sama Erwin. Kalau Erwin tuh by point pakai iPad, gua nggak bisa. Gua harus pakai X-T4 dengan teleprompter ini. Nah, kalau misalnya hostnya Erwin dan gua jadi orang yang di belakang kamera, kalau sekarang kan yang di belakang kamera nih Wowo. Nah, kalau gue yang di belakang kamera, gue itu selalu pakai X-H2S sebagai main cam. Ya, sesekali ganti kamera lain atau pakai HP kalau lagi ada keperluan review buat nyari footage atau data. Nah, itu baru pakai gear lain. Mostly intinya gue pakai X-H2S. Bahkan buat short aja, kalau lo biasa lihat short gue di YouTube, IG, TikTok gitu ya, itu pakai X-H2S juga. Ya, intinya Fujifilm X-H2S ini untuk keperluan talking head, untuk konten YouTube gitu ya, baik indoor, outdoor, ini udah lebih dari cukup kameranya. Nah, untuk spek perekaman yang kita pakai di Fujifilm X-H2S ini untuk konten YouTube, itu kita pakai biasa aja, 4K 30p doang. Dan selama kita pakai untuk continue shooting, 4K 30p-nya ini untuk pemakaian indoor itu tidak pernah terjadi yang namanya overheat. Tapi kalau kita pakai di luar dengan kondisi cuaca yang panas, itu terkadang muncul icon kuning tanda overheatnya, tapi dalam case kita setidaknya itu tidak pernah sampai kameranya mati. Perihal soal icon kuning overheat ini pernah kejadian waktu kita syuting motor trail bareng Suron Indonesia. Gue lupa lagi konten syuting produk apa gitu ya, tapi seinget gue kalau nggak salah Insta360, kalau nggak GoPro ya, kalau salah juga bisa dilihat aja videonya. Nah, tapi waktu itu kebetulan banget cam utamanya ini kita pakai si Fujifilm X-H2S, dan cam satunya lagi itu ada Fujifilm, ada Sony FX30. Nah, kita barengin dua-duanya, si X-H2S ini overheat sedangkan FX30 enggak, karena FX30 punya internal fan cooling. Ya, meskipun Fujifilm X-H2S ini punya external fan cooling gitu ya, dia di-attach di bagian belakang bodinya, tapi minusnya layarnya nggak bisa lo tutup ke bodinya, mesti ngamprek keluar gitu variangle-nya, dan itu agak riskan. Tapi kita tidak bahas ke situ, buat compare-comparean nggak bahas ke situ, kita balik ke Fujifilm X-H2S. Nah, spesialnya X-H2S ini dia nggak punya recording limit di semua format. Meskipun baik lagi kita pakainya mostly di 4K doang, tapi ya intinya dia nggak ada recording limitnya. Ya, lo bisa rekam sampai videonya habis, bukan videonya habis, sampai memorinya habis, atau sampai baterainya habis, atau sampai kameranya meledak. Tapi si Fujifilm X-H2S ini nggak gua cuma pakai untuk konten talking head aja. Buat b-roll produk itu 90% selalu pakai Fujifilm X-H2S. 10%-nya apa bang? Ya itu tadi, kalau kita lagi ngetes kamera lain, ngetes lensa lain tapi beda body, bukan Fujifilm, atau kita pakai HP ya. Ya kurang lebih seperti itu 10%-nya. Oke, sekarang gue pengen bahas sedikit hal yang subjektif banget. Ini dari pengalaman gue pribadi.
Kalau gua pribadi, gua ini udah kelewat PW sama Fujifilm X-H2S atau lebih tepatnya sama Fujifilm sendiri gitu ya. Karena dia bisa ngasilin gambar yang instan langsung bagus. Selama gua ngonten pakai X-H2S ini atau gua lagi dapet kesempatan pakai kamera Fujifilm lain, itu kita selalu pakai warna standarnya doang. Mostly pakai warna standarnya doang. Semua video yang lo lihat di YouTube kita itu kebanyakan pakai warna standarnya aja, dan itu hasilnya udah bagus. Ya walaupun sesekali gua pakai film simulation lainnya juga. Tergantung mood gua dan tergantung approval Erwin juga. Ya ini sih soal selera gitu ya. Kadang kalau di gua di satu kondisi gua lebih seneng Win, kayaknya kita pakai film simulation A aja nih, kayaknya lebih bagus nih. Si Erwinnya nggak suka, nggak, udah pakai standar aja. Takutnya nanti kalau emang sewaktu-waktu perlu diedit, ya itu nggak bisa diselamatin. Nah mungkin di sini gua kasih salah satu contoh ngidenya gua yang di approval sama Erwin gitu ya, ketika gua pakai film simulation tertentu. Di sini gua kasih contoh waktu gua ke Jepang diundang sama Fujifilm. Nah waktu ke Jepang itu gua sebenarnya ngetes dulu pakai standar. Oh, oke, pakai standar ya bagus-bagus aja kayak biasa kita pakai. Tapi ketika gua switch pakai film simulation klasik negatif, baik talking head, baik B-rollnya itu semuanya gue pakai klasik negatif, itu si Erwin suka. Dan emang warnanya tuh jadi bagus gitu ya, somehow tuh punya karakter sendiri. Gue nggak bisa ngebahasinnya bagaimana, tapi ya at least di Erwinnya udah approve, guanya seneng, jadinya ya selama syuting Jepang itu kita pakainya klasik negatif. Tapi baik lagi, ini perlu di note, dari yang gua rasain nggak semua pengaplikasian film simulation itu selalu bagus juga. Ini semua tergantung environment atau kondisi tempat lu syuting. Gua juga pernah ngalamin ketika gua syuting di satu kondisi, gua coba pakai film simulation, itu hasilnya jadi jelek gitu ya. Gue lebih seneng malah pakai standarnya doang. Nah, tapi nggak itu aja. Buat keperluan B-roll, di X-H2S ini punya slow motion, itu udah di 4K 120p. Yang dimana selalu gua pakai kalau gua lagi mager banget buat ambil gambar. Nah, kondisi mager ini selalu terjadi ketika gua lagi ngambil gambar handheld di luar gitu ya. Gua selalu pakai slow motionnya ini. Dan lo bisa perhatiin aja kalau lagi ngambil gambar di luar, di tiap review apapun di ST gitu ya, pasti selalu ada slow motionnya. Dan bukan hal yang jarang juga, kadang tuh footage-nya unnecessary buat di slow mo, itu selalu gue slow mo-in karena bisa hemat waktu. Kalau gua rekam normal aja itu bisa mungkin take 20 detik, kalau slow motion aja gua 5 detiknya cukup gitu ya, footage-nya bisa jadi panjang. Dan itu bisa mempercepat workflow gua. Tapi perlu di note ada cropping di 4K 120p ini sebesar di 1,29 kali. Tapi ya hasil gambarnya masih cakep juga, masih kepake juga, kadang juga kalau di editing itu masih gua crop gitu, hasilnya masih bagus. Ya buat footage-nya lo bisa lihat aja b-roll kita gitu ya, itu kebanyakan pakai slow motion, kadang kalau gua ngerasa agak wide, gua masih cropping lagi dan ya udah gambarnya masih tetap bagus dan gak ada yang komplain juga. Ditambah lagi buat penggunaan talking head dan buat ambil b-roll produk di luar gitu ya, ini berkaitan sama IBIS yang ada di Fujifilm X-H2S ini. Dia IBIS-nya ini udah 7 stop, buat kita udah cukup banget buat jalan tipis-tipis atau buat handheld talking head, ini udah nggak ada masalah menurut gua. Kadang kalau lagi syuting produk, baik gua atau Wowo lagi nge-b-roll itu suka nge-panning, suka agak nge-zoom, itu gambarnya masih tetap stabil, tapi ya tetap aja movementnya harus dijaga. Akan tetapi meskipun di Fujifilm X-H2S ini udah dibekali IBIS, gua nggak merekomendasikannya kalau kalian pakai ambil gambar sembari moving dengan cepet gitu ya. Kalau lu mau compare-comparean, jangan dibandingin sama Lumix. Dia nggak head to head lah, kalah. Gua akuin si Fujifilm X-H2S ini kalah. Tapi kalau misalnya movement kalian minim banget atau buat handheld talking head, itu aman banget IBIS dari X-H2S. Nah, sekarang soal kebutuhan fotonya. Buat keperluan foto, kalau si X-H2S ini mostly gua pakai itu kalau lagi ada keperluan untuk review lensa Fujifilm X-mount doang. Ya, baik lagi karena base kita itu video di YouTube gitu ya buat video doang. Buat foto jadi jarang dipakai. Yang padahal kemampuan foto di Fujifilm X-H2S ini juga gila, dia bisa burst up to 40 frame per second menggunakan electronic shutter, bisa pakai RAW dan juga JPEG-nya gitu ya. Read out speed-nya nggak bakal kebalap karena di kamera ini udah dibekali pakai memori CF Express juga. Dia ada dua slot, yang satu SD card, yang satu CF Express. Dan nggak lupa juga, Fujifilm X-H2S ini udah stack sensor. Jadi ketika gua ada keperluan untuk ngambil foto subjek yang bergerak dengan cepat, itu sangat minim rolling shutter. Nah, fitur foto yang tadi gue mention itu selalu kepake dan sangat ngebantu kita. Kalau kita lagi ngonten berding di luar gitu ya, lagi keluar kota berding, dan ada satu momen juga selain berding, itu waktu kita ke Gumuk Pasir, lagi syuting mobilnya Navara, bukan mobilnya Navara, mobilnya Erwin, itu Navara, itu gue di Gumuk Pasir, gue pakai burstnya di 40 frame per second,
RAW JPEG jalan pakai CF Express, gue berter itu minum rolling shutter dan hasil gambar cakep dan lu bisa lihat aja hasilnya. Oke, sekarang gue pengen bahas satu fitur di Fujifilm X-H2S ini yang dimana ini jadi fitur terfavorit gue pada kameranya. Fiturnya ini adalah custom function dialnya yang dimana gue bisa atur setiap custom dialnya ini dari C1 sampai C7 itu untuk keperluan foto atau video, semua settingannya bisa tersimpan secara terpisah dan berbeda di setiap custom dialnya. Kayak contohnya di sini untuk menggunakan film simulation, bitrate yang dipakai, penggunaan memori mana yang dipakai, atau buat foto atau buat video, dan juga resolusi perekamannya mau dibikin beda, itu bisa disimpan secara berbeda di tiap custom dialnya. Mungkin di sini gue contohin aja, kayak di C1 di sini bisa gue pakai untuk video 4K 30p untuk kebutuhan talking head, C2-nya bisa gue simpan untuk keperluan foto-foto doang, di C3-nya bisa gue simpan untuk keperluan vertical video dengan format Full HD. Dan kurang lebih di custom dialnya bisa seperti itu, gue bisa custom semau gue. Intinya kalau misalnya ada satu momen gue harus ngambil foto atau video di waktu yang cukup singkat, pindah settingannya aja, gue tinggal puter dial yang ada di kameranya. Nah itu udah pindah langsung settingannya. Dan gue nggak perlu masuk menu lagi dan atur satu-satu secara manual gitu ya. Bahkan belum gue mention juga kayak mode fokus areanya, subject trackingnya itu bisa lo bikin berbeda di tiap custom dialnya gitu ya. The best lah pokoknya. Ya kira-kira seperti itu gambaran workflow gue saat menggunakan Fujifilm X-H2S ini di ST Media kurang lebih selama 2 tahun ini. Nah sekarang kenapa gue bilang kenapa Fujifilm X-H2S ini terlalu OP kalau dipakai buat penggunaan YouTube doang. Karena kalau di case kita ada beberapa key feature dari kameranya ini yang jarang dipakai atau kita nggak pernah pakai sama sekali. Contoh yang nggak pernah dipakai, salah satunya adalah dia bisa 6K open gate. Ini bisa gue bilang hampir nggak pernah dipakai, yang padahal kalau misalnya dimaksimalin fiturnya ini bakal enak banget. Benefitnya dengan fitur open gate ini, kameranya bisa ngerekam dengan keseluruhan aspek rasio sensornya, yang dimana jadinya lo bisa cropping footage lo semau lo tanpa harus takut kehilangan kualitas gambarnya. Tapi ya alasan kenapa kita gak pernah atau jarang banget pakai open gate ini ya karena PC kita atau laptopnya si Wowo itu kurang GG buat processing datanya. Attack speed laptopnya atau bukan attack speed, gue bilangnya mungkin kecepatan ngeditnya, bukan kecepatan ngedit, apa ya bahasanya ya? Agak lelet lah intinya ya, gue bilang ASPD nggak salah gitu ya. Intinya tuh kalau pakai open gate itu patah-patah footage-nya, nggak kuat. Jadinya bisa menghambat workflow karena video yang mesti diedit itu banyak. Kemudian fitur kedua yang nggak pernah kita pakai dari pertama kali beli kameranya yaitu adalah F-Log-nya. Mau F-Log 1, F-Log 2 itu nggak pernah kita pakai. Ya alasan utama kita karena kita workflow-nya ini cuma buat YouTube doang. Kita tuh butuh yang instan-instan, cepet, langsung jadi, langsung diedit, videonya bisa langsung tayang karena baik lagi video yang kita kerjain itu banyak, numpuk. Nah berhubung warna Fujifilm itu udah langsung cakep, jadinya ya udah kayak yang tadi gue bilang F-Log-nya jadi terlantar aja, nggak pernah dipakai. Asik, jadi ngerasa rugi. Lalu berkaitan soal burst fotonya tadi yang di 40 frame per second-nya, itu jujur aja jarang dipakai. Kita baru pakai secara maksimal kalau emang lagi ada kebutuhan tertentu aja, kayak contohnya lagi berding di luar kota. Biasanya untuk burst fotonya ini baru gua pakai kalau lagi ada keperluan untuk review aja. Ini baru gua pakai burstnya kalau lagi ngetes autofocus lensa, dan itu pun dipakainya ya buat ngambil UI-nya doang gitu. Ngambil UI tracking fokusnya doang aja. Kita beli X-H2S ini ada 3 biji boy. Ini cuma 2 yang ada di sini. Yang satu lagi dipakai sama Nyanteh di bawah. Karena waktu itu kita tuh yang gue inget banget Erwin sih lebih tepatnya. Erwin tuh seneng banget sama inovasi yang ada di X-H2S. Jadi aduh B3 sekalian dah. Daripada kurang gitu kan, lagi haji mumpung juga. Tapi makin kesini, gua pribadi ngerasanya nih Fujifilm X-H2S sebenarnya banyak fitur yang nggak kita cobain dan nggak pernah dipakai. Jadinya rugi gitu kan. Tapi ya udahlah, pakai duit kantor ini, bukan duit gua. Nah, kekurangan Fujifilm X-H2S yang paling nyebelin, I think you guys already know, yaitu adalah performa autofokusnya. Apalagi waktu update barengan sama Reala S kemarin, itu film simulation ya, film simulation namanya Reala S, itu ada update juga di autofokusnya, bukannya makin bagus, malah jadi bapuk. Ya tapi untungnya ada firmware lagi berikutnya untuk ngebenerin si autofokusnya dari Fujifilm X-H2S ini. Tapi yang gua rasain meskipun udah dibenerin, performa autofokusnya itu nggak seperform waktu kita pertama kali beli kameranya. Gua nggak tahu kenapa, alasannya apa gitu ya, tapi gua ngerasanya demikian. Tapi ya, intinya secara keseluruhan kamera APS-C Fujifilm X-H2S ini sangat bagus. ST Media dan gua pribadi merasa kalau kamera ini udah nge-carry banget dunia perkontenan kita gitu ya selama ngerjain YouTube 2 tahun ini.
Ini kamera udah nge-carry kita parah. Ya meskipun tadi ada beberapa key fitur yang jarang banget dipakai, jadinya ya nice to have aja. Dan menurut gua, kalau emang lu pengen bikin YouTube, beli Fujifilm X-S20 aja itu udah cukup banget. Karena beberapa fitur yang ada di Fujifilm X-A2S ini yang bisa ngebantu workflow lu itu udah ada di kamera Fujifilm X-S20 tersebut. Kayak contohnya custom dial functionnya yang bisa dipakai buat foto dan video ada di X-S20, 6K open gate juga ada, IBIS juga ada, bahkan sampai baterainya juga sama. Kalau aja X-S20 ini ada sebelum Fujifilm X-A2S atau pas ngeluncurinnya, launchingnya itu bareng, kayaknya kita mendingan beli X-S20. Karena harganya itu jauh banget boy. X-A2S ini body only-nya itu di 30 juta sekian. Sedangkan Fujifilm X-S20 pas gua cek di Fokus Nusantara harganya itu di 22 juta sekian udah dapet lensa kit juga. Ya perbedaan harganya cukup jauh kan. Tapi ya kurang lebih itu pengalaman gua pakai Fujifilm X-A2S di ST Media dalam waktu 2 tahun ini. Ya intinya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa mengisi hari Minggu kalian. Dan jangan lupa kalau misalnya lu butuh informasi soal kamera bisa nonton aja channel kita gitu aja. Di sini ada gue Skavito, di situ ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.